Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuril din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, dalam MPLS ini yang masih daring atau belum bisa tatap muka, Bapak akan menyampaikan beberapa materi yaitu tentu materinya tidak akan jauh daripada matkul yang Bapak pegang, yaitu tentang keagamaan. Agama ini sangatlah fundamental, sangatlah penting, sangatlah harus dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki agama, maka hidup kita tidak akan baik, maka hidup kita akan berantakan. Ya. Jadi kalian tentu waktu di SMP, waktu di MTS, bahkan dari mulai kalian lahir ke alam dunia ini sudah diajari ya berbagai macam pendidikan tentang agama. Dari mulai lahir kita diajarkan sama orang tua kita, tentu itu kan berkaitan dengan agama. Kalian belajar pendidikan formal di sekolah ataupun non formal, di musola-musola ataupun di majelis-majelis, itu tentu untuk menyerap ilmu agama. Kok begitu pentingnya agama bagi seorang manusia? Karena begini anak-anakku, setinggi apapun pendidikan kalian, ya, sebanyak apapun materi yang kalian miliki, seganteng apapun, mungkin ada yang ganteng ya, ada yang cantik, tentu ya itu karena manusia itu kan pasang-pasangan, anu ganteng, anu ya mejena lah gitunya. Nah, dia tidak akan sempurna kalau tidak memiliki akhlak yang baik. Ya, karena apa? Karena agama itu pada akhirnya ke akhlak, karakter, ya, kesifat orang. Contoh begini, misalkan kalian nanti katakanlah keluarlah dari SMK Negeri 1 Ragung, kalian bekerja di salah satu perusahaan yang bonafit, perusahaan yang bergengsi, perusahaan yang berkelas, ya, tapi si bos kalian ini tidak memiliki akhlak, karakternya buruk, peranginya jelek, omongannya, tentu kalian tidak akan nyaman. Kalian tidak akan nyaman. Kenapa? Karena kalian tidak merasa dihargai. Bukan hanya sekedar mencari uang, ya, tetapi mencari kenyamanan, mencari merasa dihargai. Tentu. Nah, kalian sekarang kan alhamdulillah bisa diterima dan bisa masuk di SMK Negeri 1 Ragung. Bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah kalian bisa masuk, diterima di SMK Negeri 1 Ragung. Yang konon katanya masuk SMK Negeri 1 Ragung ini susah, ya, dan memang betul. Masuk SMK Negeri 1 Ragung ini penuh dengan perjuangan, ya, penuh dengan ya lika-likulah perjuangan. Namanya juga masuk sekolah negeri, dan alhamdulillah SMA Negeri 1 Ragung termasuk SMK yang besar, bukan hanya sekedar besar namanya, dan alhamdulillah namanya besar, disiplinnya bagus, siswa-siswanya juga alhamdulillah berprestasi, dan guru-gurunya juga alhamdulillah berkualitas, ya. Dilanjut. Jadi begini anak-anakku, begitu pentingnya kita belajar agama dan menerapkan agama dalam segala kehidupan. Baik kalian sebagai seorang murid, baik kalian sebagai seorang anak, baik kalian sebagai anggota masyarakat, tentu ya itu diterapkan. Contoh kecil nih, kalau orang yang menerapkan agama, maka karakternya, sifatnya itu akan baik. Ketemu dengan guru, misalkan nih kalian ketemu dengan guru dimanapun berada, baik itu guru SMK, baik itu guru SMP, baik itu guru SD, karena guru itu tidak ada bekas, wah itu mantan guru orang,
bekas guru orang di SMP, enggak. Ya dari mulai kalian TK, SD, SMP, ya sekarang SMK, yang namanya guru tetaplah guru. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bertemu, ya harus tetap hormat, harus tetap ya memuliakan kepada guru. Jangan menganggap remeh kepada guru itu. Karena keberkahan ilmu diantaranya menghormati dan memuliakan guru. Nah, nanti ada pelajarannya khusus ya di PAI, di SMK. Bagaimana caranya memuliakan, bagaimana caranya menghormati guru. Kenapa? Karena dari situlah ilmu akan bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat itu, ya itu maknanya luas. Tidak hanya sekedar dia menghasilkan uang, tapi ada hal lain, ada nilai lain, yaitu nilai ibadah. Terus apa lagi? Coba, kalau seorang murid atau seorang anak kepada orang tuanya menerapkan akhlak-akhlak daripada agama kita, ya, sebelum berangkat cium tangan dulu kepada ibu, kepada ayah, atau kepada orang yang ada di rumah. Setelah itu baru kita baca salam, assalamualaikum. Itu kan sangat luar biasa. Coba bayangkan kalau kalian cuma berangkat, Pak, makat Pak, aduh makat betorolong gitunya, bercek mitehi gening budak teu boga akhlak sih, teu boga adab, teu boga perilaku kan gitu. Tetapi kalian sekarang sudah besar, kalian sekarang beranjak dewasa, ya, yuk ilmu yang didapatkan dari mulai SD, dari mulai SMP, ya, di majelis-majelis akhlak-akhlak karakter yang baik, tolong, ya, tolong. Nih di SMK 1 Ragung ini dia apa? Diamalkan tingkah laku, perilaku yang negatif, ya, pemalas, ya, jarang mengerjakan tugas, ya, pokoknya sifat-sifat akhlak-akhlak yang tidak baik. Selagi kamu waktu di SMP, selagi kamu waktu di MTS, tolong tinggalkan, ya. Yuk sekarang kalian menjadi manusia yang baru, manusia yang dari nol lagi nih, masuk ke SMK 1 Ragung, ya, belajar, dan belajar. Tentu sebelum memasuki tahap belajar, tentu ada tahapan-tahapan yang lainnya, ya. Anak-anakku dimanapun kalian berada, sekarang kita dihadapkan dengan situasi yang sangat-sangat menyedihkan, situasi pandemik seperti ini. Nah, ini perlunya agama, ya. Sok terapkan dalam diri kalian, ya, cantumkan dalam hati kalian. Lamun orang yang harapan ayeuna pandemik henteu didasaran ku agama, stres maut nu aya. Nah, stres gelo tuluna mau. Tapi dengan apa? Dengan agama, dengan iman, dengan takwa kepada Allah. Kita pakai konsep apa? Konsep tawakal menghadapi ujian ini. Tawakal itu di akhir, sebelum menyampai ke tawakal itu ada rentetannya, ada yang namanya mujahadah. Mujahadah itu apa, Pak? Mujahadah itu ikhtiar kita sebagai manusia yang disuruh oleh Allah. Manusia itu kali sudah berikhtiar. Yang selanjutnya apa daripada mujahadah itu? Ya itu kita beristighfar, ya, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Memintalah ampunan kepada Allah, ya. Untuk siapa? Untuk diri kita. Terus untuk siapa lagi? Untuk orang tua, untuk masyarakat, bahkan mungkin untuk para pemimpin-pemimpin kita. Kenapa? Karena yang namanya manusia tidak akan luput daripada kesalahan. Lalu apalagi dalam konsep mujahadah ini? Ya, tadi yang pertama, tadi ada yang namanya bersabar, ya. Terus apa lagi? Bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Kenapa aku mesti bersyukur? Masih diberikan sama Allah kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Ya, coba kita tengok di berita-berita, di TV-TV, atau bahkan di medsos, banyak orang yang sakit, banyak orang yang macam-macam. Alhamdulillah, Allah sampai hari ini masih memberikan kita kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Tentu kesehatan itu harus kita syukuri. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang bersyukur yang akan Allah tambahkan kenikmatan, ya. Selanjutnya, konsep apa lagi nih yang ada dalam mujahadah? Nah, terakhir itu adalah ikhtiar,
Nah, pemerintah melalui berbagai dinas, data dinas kesehatan sudah menyuruh kepada kita untuk menjaga protokol kesehatan. Di antaranya kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak. Nah, terus apa lagi? Cuci tangan. Nah, ini semua kan tidak mudah, tidak sulit, tentu mudah, gampang. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu, muslim yang baik itu adalah muslim yang selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan ya. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim menghadapi setiap musibah, terutama sekarang menghadapi wabah virus corona, yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku dimanapun kalian berada, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga besar, seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Ragung ya, baik kalian semua yang ada di rumah ataupun bapak ibu guru dan staf tata usaha dan seluruhnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan perlindungan, kita semua bisa melewati wabah virus corona ini, dan pada akhirnya kita bisa melaksanakan belajar aktivitas kehidupan sehari-hari seperti senantiasa lagi. Ingat ya, segala sesuatunya kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf, tentu banyak kekurangan, tentu banyak kesalahan apa yang Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.